Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. إخواني في الله أعزكم الله. Alhamdulillah, pada Kamis sore ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu. Apa yang kita lakukan ini bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang menjadi niat kita untuk selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kajian kita pada sore hari ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di usia senja. Kenapa kemudian tema ini kita angkat? Sebenarnya kalau saya diminta, biasanya kan diminta sekitar 3 atau 4 hari sebelumnya, itu kadang saya berpikir apa sih tema yang pas atau menarik untuk disampaikan gitu. Tentu melihat kepada kondisi jamaah, ya, dari beberapa tema-tema yang sudah saya sampaikan, baik tentang al-wala wal bara, ya, itu kemarin kita sampaikan karena berkenaan hadirnya seorang Paulus Fransiskus gitu, jadi menyesuaikan dengan keadaan gitu. Kemudian terakhir tema bahagia bersama keluarga, ya, itu juga kita sampaikan. Nah, kemarin saya berpikir bahwa ini yang hadir rata-rata udah di atas 40 tahun kayaknya ini, ya. Makanya saya berpikir kayaknya menarik nih. Ya, ada yang pas, ada yang pas. Rasanya kayaknya menarik kalau kita bahas tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah 40 tahun dan seterusnya. Ya, meskipun tadi
dapat bocoran Ustadz siapa Misbahanam ya pernah menulis buku tentang ini ya, tapi ini judulnya bisa sama, tapi insyaallah nanti isinya akan sedikit berbeda gitu. Nah, jadi inilah yang melatar belakangi kenapa kita harus menyampaikan tema ini. Pertama karena memang umur kita ya saat ini sudah rata-rata di atas 40 tahun. Itu ya. Kemudian yang kedua, kita kan tiap hari makin bertambah umur ya, nggak ada orang yang setiap hari kemudian makin muda. Itu sesuatu hal yang pasti dan merupakan sunnatullah. Sekarang ini kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Sebentar lagi 2025. Nggak terasa. Coba kalau bapak-bapak hitung mulai pertama masuk ke Toyota ini umur berapa? Ada mungkin yang umur belasan tahun ya, lulus SMA, lulus SMK ya. Mungkin usia 18-19 pertama kali kita masuk ke bergabung ke Toyota ini. Sekarang coba umur kita sekarang udah berapa? Berarti mungkin kita di sini udah 25 tahun, mungkin ada yang 30 tahun di sini. Emang nggak berasa. Kenapa menjadi tidak berasa? Karena kita lalui hari-hari ini dengan rutinitas kita. Berangkat pagi, pulang sore, kadang malam, ya, kadang dapat jatah lembur. Tadi banyak cerita tentang gimana lembur gitu kan. Jadi gitu aja tiap hari. Maka kita nggak berasa. Tiba-tiba dari 2024 sekarang sudah masuk 2025, begitu aja terus. Ya. Tapi kita nggak pernah berpikir bahwa kita harus bagaimana ini. Ya. Kita harus bagaimana sementara umur bertambah. Apakah cukup begini-gini saja? Ya udahlah. Seperti air yang mengalir aja lah. Mau sampai kapan? Ya udah begini aja gitu kan. Makanya kita harus punya target. Nggak bisa begini terus. Kalau kita begini terus, kita akan menyia-nyiakan banyak waktu. Karena rutinitas kita ketemu pagi, begitu seterusnya. Makanya orang-orang yang sukses itu karena mereka berpikir apa yang membuat saya berbeda dengan orang lain. Jadi mereka berpikirnya bukan menyamakan diri dengan orang lain, tapi apa yang membuat saya berbeda dengan orang lain. Akhirnya mereka apa? Mulai mencari tahu. Sehingga apa? Menemukan ciptaan-ciptaan baru. Ya. Coba mungkin siapa yang pertama kali menemukan mobil itu kan? Itu kan bukan dari hasil karya tiba-tiba muncul begitu saja. Itu kan hasil pemikiran. Ya, sebuah alat transportasi yang memudahkan mungkin pertama kali ketika mobil diciptakan modelnya seperti apa. Kemudian saat ini mulai dikembangkan muncul varian-varian baru, itu kan hasil pemikiran. Coba bapak-bapak saudara-saudara sekalian, pernah nggak diajak rapat misalkan kalau kita misalkan mau membuat produk baru, misalkan Innovazenik, pernah nggak diajak kita mau bikin Innovazenik nih, coba diminta pendapatnya, modelnya kayak gimana ya, tentu itu kan udah urusan mereka yang memikirkan. Dengan semakinnya banyak muncul brand-brand saingan terbaru, membuat Toyota mungkin tidak boleh tinggal diam. Nggak mungkin kan Avanza aja yang diciptakan kan, sementara saingan-saingan di luar sana Honda ya, Nissan dan lain sebagainya sudah mulai mengeluarkan satu hal yang baru. Karena begitulah kehidupan. Kalau kita berjalan sesuai dengan rutinitas kita, maka kita akan banyak ketinggalan. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita, kita harus ada perubahan. Tidak boleh nyaman dengan rutinitas. Jadi sekali lagi tidak boleh merasa nyaman dengan rutinitas, apalagi mencari aman. Ya, nyari aman itu maksudnya gimana? Ya udahlah, nggak mau ribet-ribet, pokoknya saya udah aman begini aja. Jangan dikasih tugas tambahan lain. Yang penting saya sudah aman begini, ya, pulang kerja, udah gitu aja. Nah, ini yang mungkin kita harus rubah.
Yang kedua, latar belakang kedua kenapa tema ini disampaikan, agar tidak muncul penyesalan di kemudian hari. Karena yang namanya penyesalan itu pasti di belakang. Nggak ada penyesalan di depan. Kalau di depan itu pendaftaran. Ya. Pasti namanya penyesalan itu di belakang. Akhirnya apa? Muncullah angan-angan, muncullah perkataan seandainya ya, seandainya dulu waktu saya 30 tahun. Nah akhirnya muncul itu seandainya itu. Kenapa? Karena sekarang posisinya sudah 50 tahun, tidak bisa melakukan hal yang sama waktu di 30 tahun. Akhirnya berpikir seandainya. Inilah namanya penyesalan. Coba ya, andaikan ya. Kenapa? Karena di usia 30 tahun ada orang yang melakukan seperti itu, sementara usia 50 tahun dia tidak melakukan itu. Akhirnya bicara apa? Andaikan saya kembali lagi. Nah, ini yang suatu yang tidak mungkin terjadi. Maka sebelumnya muncul penyesalan itu, maka kita harus betul-betul mempersiapkan. Apalagi ketika kita sudah mendapatkan azab dari Allah atas perbuatan kemaksiatan yang kita lakukan, maka kita akan kemudian melakukan apa? Penyesalan. Sebagaimana penyesalan orang-orang yang mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam Quran surah Fatir ayat 37, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka. Mereka berteriak di dalam neraka. Apa teriakan mereka? Rabbana akhrijna. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Mereka minta Pak dikeluarkan dari neraka. Kemudian apa yang mereka ingin lakukan ketika mereka dikeluarkan dari neraka? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan apa yang dulu kami kerjakan. Nah, ini namanya apa? Penyesalan. Akhirnya mereka minta kepada Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Berjanji saya, jika seandainya engkau keluarkan saya dari neraka, kembalikan saya ke bumi, saya akan mengerjakan amalan yang berbeda dengan dulu yang pernah aku lakukan. Ini penyesalan Pak. Ya. Apa kata Allah ketika mereka penghuni neraka berteriak seperti itu? Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Kata Allah apa? Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Bukankah kami telah kasih umur 60 tahun? Mungkin di sini belum ada yang 60 tahun. Bukankah kami telah ngasih umur 50 tahun? Bukankah kami kasih kamu umur 40 tahun? Allah katakan demikian. Ya. Untuk kamu berpikir bahwa suatu saat kamu pasti akan menghadap Allah. Allah katakan itu kepada kita. Coba kamu berpikir, coba rambutmu sudah mulai berwarna putih, itu peringatan. Ya, peringatan. Gigimu sudah mulai rontok, peringatan itu dari Allah. Sudah muncul penyakit ini, penyakit itu peringatan dari Allah. Allah udah kasih tahu. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Udah, rasakan kata Allah. Rasakanlah azab itu, kamu tidak akan mendapatkan orang yang menolong kamu. Nah, ini yang menjadi latar belakang kenapa kita mengangkat tema ini, biar tidak terjadi apa? Penyesalan. Ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa
perjalanan panjang manusia ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an. Proses penciptaan manusia, mulai dari kita diciptakan dari tanah, kemudian kita dimatikan kembali, dikembalikan ke tanah, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita supaya kita berpikir. Apa kata Allah? Huwallazi khalaqakum min turab. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah. Thumma min nutfah. Kemudian dari tetesan air mani. Begitu hinanya kita, Pak. Allah sampaikan bahwa kamu itu lahir dari tetesan air mani. Thumma min 'alaqah. Kemudian dari gumpalan darah, dari tetesan air mani tadi kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian segumpal darah berubah menjadi daging, kemudian daging itu kemudian dibungkus dengan tulang belulang, maka jadilah manusia. Tsumma yukhrijukum tifla. Kemudian dilahirkan kamu sebagai seorang anak. Kita dilahirkan sebagai seorang anak. Gak ada yang langsung tua. Pasti kita semua mengalami yang namanya anak, bayi. Thumma litablughu ashuddakum. Kemudian kata Allah, kami biarkan kamu hidup supaya masuk pada masa dewasa. Dari anak-anak tadi Allah biarkan kita hidup, kemudian kita masuk masa dewasa. Thumma litakunu syuyukha. Dari masa dewasa kita dibiarkan hidup oleh Allah sampai masa tua. Ya. Jamaknya apa? Syuyukha, bentuk mufradnya syekh. Syekh itu artinya orang tua. Kadang usia 19 tahun udah dipanggil syekh gitu. Padahal usianya baru 20 tahun. Syekh itu artinya tua. Jamaknya syuyukha. Syekh Abdurrahman As-Sudais, wajar. Umurnya udah 60 tahun lebih. Ini umur 20 tahun panggil syekh. Artinya tua gitu ya. Wa minkum may yutawaffa min qabl. Kata Allah, di antara kamu ada dia yang diwafatkan sebelum itu. Artinya dia tidak mengalami masa dewasa, masa anak-anaknya sudah meninggal. Dia tidak mengalami masa tua karena masa dewasanya sudah meninggal. Allah ada di antara kamu diwafatkan oleh Allah sebelum masa itu. Ada, Pak, banyak. Ada bayi yang baru lahir, baru 1 jam di dunia, meninggal. Ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan di dunia, meninggal. Ada yang sudah lucu-lucunya 1 tahun, 2 tahun, meninggal. Ya, ada yang sudah usia dewasa 20-25 tahun, meninggal. Ada, Pak. Jadi tidak disampaikan usianya pada masa tua oleh Allah. Ya. Walitablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Supaya nanti kamu sampai kepada ajal yang ditentukan agar kamu bisa berpikir, memahami. Ini pelajaran bagi orang yang berpikir. Kalau misalkan sekarang kita ini sudah masuk usia tua, berarti Allah sudah memilih kita untuk merasakan masa anak-anak, masa dewasa sampai kepada masa tua. Lalu pertanyaannya, kapan seseorang disebut masuk masa usia tua? Karena tidak semua orang terima kalau dirinya sudah tua. Meskipun rambut sudah putih semua, tapi nggak mau kalau dipanggil orang tua. Saya ini masih sehat. Nah, sekarang kapan seseorang bisa dipanggil masuk masa usia tua? Dari data kita dapatkan bahwa perkembangan manusia itu mulai dari usia 0 sampai masa tua itu digambarkan seperti ini, Pak. 0 sampai 3 tahun itu bayi. Kita udah lewat. Sekarang ini mungkin ada anak kita atau cucu kita. Ya. Ini udah lewat nih. 4 sampai 11 tahun anak-anak juga udah lewat. Ya.
12 sampai 19 tahun ini masa remaja, juga udah lewat. Udah banyak yang kita lewatin ini. 20 sampai 40 tahun ini dewasa. Nah, mungkin ada masih posisi di dewasa ini. 41 sampai 70 dan terusnya ternyata itu udah masuk masa tua. Nah, makanya kalau usia 40 dipanggil syekh, nah wajar. Syekh gitu kan. Udah tua berarti. Karena usia 40 tahun itu usia kematangan seseorang. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, ketika kamu sudah masuk umur 40 tahun, maka perbanyaklah membaca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Baca doa itu. Ya. Nabi kita diangkat menjadi seorang rasul. Nabi rasul itu usia berapa? 40 tahun, karena itu usia kematangan. Makanya pemimpin itu memang idealnya 40 tahun. Karena cara berpikirnya, cara pandangnya itu udah matang. Masuklah usia tua. Ya. Nah, tadi masa usia tua itu kapan? Atau disebut dengan marhalah syaikhukhah, masa tua. Jadi masa tua ini merupakan fase terakhir yang dialami dalam perjalanan manusia. Allah katakan di dalam Al-Quran, thumma litakunu syuyukha, dibiarkan kamu hidup sampai masa tua. Ini fase terakhir perjalanan kita. Makanya sekarang kalau mungkin kita udah usia 40, 41, 42, ada yang 50, 51 sampai 60. Pensiun berapa di sini, Pak? 55. Ya. Itu sudah masuk masa tua. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah masuk masa tua? Karena batasan usia di dalam Islam itu, ya, dalam pandangan Islam itu sebagaimana disampaikan mengenai batasan usia itu oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, beliau berkata bahwa syekh, orang yang tua, adalah orang yang telah melewati 40 tahun. Ya. Jadi syekh, orang yang tua itu adalah mereka yang melewati 40 tahun. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala berarti bahwa mereka yang melewati usia 40 tahun hingga akhir hayatnya, ia sebenarnya berada pada fase terakhir dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kisaran umur umatnya Nabi Muhammad antara 60 sampai dengan 70 tahun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqallahum may yajuzu dzalik. Umur umatku, kata Rasulullah, kisaran 60 sampai dengan 70 tahun, sedikit sekali orang yang lebih daripada itu. Berarti kisaran 60 sampai 70 banyak di antara kita telah meninggal dunia. Ya. Ada di sini 59 tahun. Bukan berarti besok sudah siap-siap ya. Bukan berarti yang muda enggak mati juga. Ya. Tadi Allah sampaikan ada di antara kalian yang diwafatkan sebelum itu. Sebelum usia 60 ada yang sudah diwafatkan oleh Allah. Tapi batasan umur umat Nabi Muhammad 60 sampai dengan 70 tahun. Dikisahkan Nabi Adam umurnya 930 tahun, Nabi Nuh sekitar 1000 tahun. Kalau umat terdahulu memang lama, panjang umurnya, sampai ratusan tahun. Ya. Kita umur udah 100-150 tahun udah bosan hidup gitu ya. Ya.
Makanya 60 sampai dengan 70 tahun itu adalah waktu yang ideal bagi umatnya Nabi Muhammad. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan a'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana. Allah telah memberikan uzur kepada seorang dengan menangguhkan ajalnya hingga umurnya 60 tahun. Tapi jangan senang, Pak. Yes, saya sekarang baru 30 tahun lagi saya meninggal. Enggak begitu. Kalau Allah sudah berkehendak, kapanpun kita akan meninggal dunia. Enggak mesti nunggu 60 tahun. Tapi sekali lagi, umurnya umat Nabi Muhammad antara 60 sampai dengan 70 tahun. Lalu saat kita masuk usia tua, kita akan merasakan perbedaan dalam kehidupan kita, terutama keadaan fisik. Ya. Terutama keadaan fisik itu akan berubah. Coba Bapak bayangkan waktu pertama kali bergabung dengan Toyota umur 18, 20, 25, kita mungkin bisa ngangkat 5, 6 sampai 10 kilo, 70 kilo bahkan bisa. Coba sekarang. Keadaan fisik itu sudah mulai berubah ketika kita masuk usia tua. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Yang dulu dia lahir dalam keadaan lemah, kembali lagi kepada keadaan lemah. Ya. Maka kata Allah, apakah mereka tidak berpikir bahwa mereka akan dikembalikan kepada keadaan semula di mana mereka dilahirkan? Dulu waktu kita bayi, nggak bisa ngapa-ngapain, ya kita akan melakukan sesuatu pasti dapat bantuan dari orang tua. Nanti pada usia tua kita akan mengalami hal yang sama. Bukan mungkin dia ada di antara orang tua kita yang nggak bisa kemana-mana, udah di tempat tidur, buang air di tempat tidur, mandi di tempat tidur, apa-apa di tempat tidur, karena kembali keadaan fisiknya menjadi lemah. Ya, kekuatan kita lemah sedikit demi sedikit mulai menyusut. Kalau dulu bisa ngangkat galon, aduh sekarang udah ngangkat galon, di bawahnya udah encok aja. Ya. Udah berasa, ya, udah nggak bisa ngangkat berat-berat lagi. Dulu masih bisa ngangkat semen 1 sak, sekarang buru-buru 1 sak 1 ember aja udah udah ngos-ngosan, ya. Karena itu sudah mulai nampak. Mata kita, ketajaman mata sudah mulai berkurang sehingga dibutuhkan alat bantu kacamata, ya. Dulu Masya Allah dari kejauhan 10 meter masih bisa dibedakan warna biru dan warna merah. Sekarang harus dengan pakai kacamata. Apalagi ingatan kita, daya ingat sudah mulai apa? Sudah mulai menurun. Ya, kadang nyari kacamata, tahu-taunya kacamatanya di kepala, dicari kemana gitu ya. Ya, bawa bini ke pasar, bininya ditinggalin, lupa kalau bawa bini ke pasar. Ingatan udah mulai menurun. Ya. Ngafal surah Al-Bayyinah sampai sebulan kagak kelar-kelar. Karena dihafal pagi, dihafal siangnya udah lupa lagi. Ya. Ya Allah. Makanya kalau masih waktu muda, perbanyak hafal Al-Quran, terutama anak-anak kita yang sekarang usia SD SMP, waktunya memang mereka menghafal. Ya. Kalau udah 40 tahun ke atas, banyak godaannya. Selain ingatan juga sudah mulai lemah. Kulit yang dulu tampak kencang sekarang sudah mulai apa? Ngeriput, mengendor. Coba diperhatikan Pak semua itu. Ya. Apalagi rambut sedikit-sedikit sudah mulai menghiasi kepala warna putih, bahkan sudah mendominasi. Ya. Penyakit pun mulai banyak bermunculan. Langganan setiap minggu ke puskesmas, cek kolesterol darah tinggi, gula.
asam urat, penyakit langganan. Dokter puskesmas tahu, ya bapak lagi, bapak lagi. Udah berasa semua, ya. Dulu waktu muda 30 tahun kambing, sate kambing, kepala kambing dihajar aja. Sekarang cuma ngelihat di video Facebook aja. Takut dicoba. Ya Allah ya Rabb. Lalu bagaimana pendapat para ulama tentang masa tua ini? Apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, kata beliau, Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa seorang hamba ketika usianya semakin panjang, maka ia akan dikembalikan kepada lemah setelah kekuatannya tak berdaya lagi. Jadi dikembalikan kepada keadaan lemah. Begitu pula apa yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'adi rahimahullah ta'ala, bahwa kembali kepada semula, lemah pikiran, lemah kekuatan, tak berdaya. Makanya usia pensiun itu 55 tahun, karena tahu di atas 55, 56 sampai 60 itu daya pikiran, kekuatan kita itu sudah mulai menurun. Ya. Akhirnya yang dirancang mobil Avanza jadi-jadinya mobil lain. Ya, karena apa? Sudah mulai kabur, ya. Apa juga disampaikan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, usia 40 tahun keadaan tubuh mulai menurun. Kekuatan fisik berlangsung bertahap mulai menurun, ya. Nah, ini yang memang dirasakan. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qadarullah, jika Allah mentakdirkan kita sampai 60, 70 bahkan 80 tahun, insyaallah, terkadang manusia bosan dengan kehidupannya. Apalagi kalau sudah tidak produktif. Biasanya setiap hari dia harus berangkat kerja, pulang berangkat kerja. Tapi setelah pensiun dia tidak lagi menemukan aktivitas itu, sehingga muncul kebosanan. Gak tahu mau ngapain. Akhirnya di rumah makan tidur. Muncul penyakit. Sehingga apa? Karena sudah tidak bisa berdaya, dia khawatir memikirkan anak istrinya. Ini yang dikhawatirkan, dia minta mati kepada Allah. Naudzubillahi min dzalik. Udah masuk? Ya. 2 menit. Akhirnya yang terjadi apa? Dia minta mati kepada Allah karena sudah tidak berdaya. Apalagi dia merasakan bahwa diurus oleh anak-anaknya. Anaknya setiap hari ngantar ke rumah sakit periksa. Karena dia tidak mau menyakiti anaknya, memberatkan anaknya, akhirnya dia minta mati kepada Allah. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini tidak boleh terjadi. Karena merasa dirinya sudah tidak berdaya, sudah tidak produktif, dia merasa dirinya beban bagi keluarganya yang hanya makan tidur, penyakitan saja. Jalan pintas dia berdoa dan minta mati kepada Allah, dan ini tidak boleh terjadi. Kita dilarang untuk mengharapkan namanya kematian. La yatamanna ahadukumul maut. Jangan seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Wala yad'u bi, dan jangan berdoa minta mati. Baik, kita break dulu, waktu maghrib sudah masuk. Baik, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengharapkan kematian dengan satu sebab yang kita rasakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bih.
Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian dan tidak pula berdoa agar segera mendapatkan kematian min qabli ayyatiyahu, sebelum kematian itu datang kepadanya. Dengan tadi yang kita sampaikan, karena sebab sudah mulai bosan hidup, pikirannya banyak menyusahkan orang, anak-anaknya, istrinya, karena sudah mulai banyak punya penyakit, hanya di tempat tidur saja, tidak berdaya, akhirnya muncul apa? Kebosanan. Sehingga dengan kebosanan itulah kemudian dia minta mati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu idza mata qata'a amaluh, karena kata Rasulullah kalau sudah mati udah terputus amal. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira. Seorang mukmin itu akan memandang bahwa umur yang panjang itu adalah suatu kebaikan. Maka kita dilarang untuk menyia-nyiakan umur yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita sampaikan tadi, mungkin saat ini kita sudah di atas 50, 40, 30 dan lain sebagainya. Itu semua nanti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jangan sampai nanti kita termasuk orang yang merugi yang digambarkan oleh Allah. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim, di mana mereka adalah orang-orang yang rugi, adalah rugi diri sendiri dan juga apa? Dia merugikan keluarganya pada hari kiamat. Karena tidak bisa apa? Memanfaatkan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hanya diisi dengan kemaksiatan kepada Allah. Padahal usia sudah 40-50 masih juga sering melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alim." Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak akan disucikan oleh Allah, dan Allah tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka adab yang besar. 3 orang ini yang dicuekin oleh Allah pada hari kiamat. Siapa mereka? Yang pertama, syaikhun zanin, orang tua yang masih berzina. Allah tidak akan lihat dia pada hari kiamat. Tadi kita sampaikan kapan seseorang bisa dikatakan tua? Ketika usianya sudah di atas 40 tahun dan seterusnya. Syaikhun zanin, orang tua yang masih berzina, Allah tidak akan lihat, Allah akan cuekin dia pada hari kiamat. Wa malikun kadzab, penguasa yang suka bohong, ya, suka janji tapi enggak ditepati. Wa ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Miskin sombong, kalau kaya masih mendingan, ya. Orang miskin yang sombong itu adalah orang miskin yang tidak sholat, yang tidak puasa, ya. Inilah 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Maka sebelum itu terjadi, manfaatkanlah umur kita untuk diisi dengan ibadah kepada Allah sebelum datangnya apa? Kematian. Ya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundaknya Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasul mengatakan kepadanya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau dalam perjalanan. Ibnu Umar orang yang cerdas, bisa menangkap pesan Rasulullah dengan mengatakan, idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa. Jika kalian berada di pagi hari, jangan nunggu datangnya sore hari. Jika berada di sore hari, jangan nunggu datangnya pagi hari. Wa khudh min sihhatika limaradi. Manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautik. Manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Kalau kita sudah berada di sore hari, ada kesempatan untuk ibadah,
kesempatan untuk menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu, datangi. Karena tidak bisa kita meyakinkan diri kita bahwa pagi hari kita akan merasakan hal yang sama. Jika selama ini, jika saat ini kita sehat, maka manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Karena kalau kita sudah sakit, maka kita tidak akan bisa maksimal untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat sampai nanti pada usia tua, kita berlindung kepada Allah. Dari mana? Dari jahatnya usia tua. Karena ada usia tua yang jahat, di mana usia tua yang jahat itu adalah usia seseorang tidak mampu mengendalikan keberadaan dirinya, sehingga yang ia lakukan tidak terarah. Ya. Pikun. Ya, bahasa kita apa? Pikun. Jalan mutar-mutar tapi nggak tahu arahnya kemana. Ya. Atau ada orang yang usia tua sudah 60-70 tahun masih doyan nyawer dangdutan, masih doyan apa? Bergadang. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni, minta perlindungan kepada Allah dari sikap pengecut, wa a'udzubika min an aradda ila ardalil umur, berlindung kepada Allah dari serendah-rendahnya usia atau usia pikun. Ya. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, berlindung kepada Allah dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min fitnatil adzabil qabri, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Minta perlindungan kepada Allah. Ya. Kita minta umur kita dipanjangkan dan berlindung dari sejahat-jahatnya usia. Maka saat masuk usia tua, jangan mencukupi diri hanya dengan perkara wajib. Harus ditambah dengan meningkatkan amalan sunnah. Jangan hanya mencukupi diri dengan salat 5 waktu, tapi ditambah dengan qobliyah, ba'diyah, ditambah dengan salat qiyamul lail, ditambah dengan salat duha, ditambah dengan puasa Senin Kamis. Jadi perbanyak amalan-amalan sunnah. Ya. Bangun tengah malam meskipun hanya 2 rakaat, ditambah witir, menjadi satu kebiasaan kalau usia kita sudah masuk masa tua. Kemudian biasakan beramal soleh meskipun hanya sebentar. Ya. Saddidu wa qaribu waqdu wa ruhu wa syai'un minad duljah, kata Rasulullah. Wal qasdu al-qasdu tablughu, beramal sesuai dengan sunnah, berlaku imbang, berangkat pagi, berangkat sore atau pulang sore, lakukan aja sedikit demi sedikit, sholat 2 rakaat atau sholat sebelum tidur, kalau tidak mampu bangun sebelum tidur sholat, itu aja yang terus kita lakukan, memperbanyak amalan sunnah. Ya, sholat duha tidak sempat di rumah, waktu istirahat di pekerjaan, lakukan itu semua meskipun hanya sedikit. Maka pada usia tua ini hendaklah kita tidak lagi rakus terhadap dunia, tidak lagi orientasinya bagaimana mengumpulkan kekayaan. Kenapa? Semakin besar rasa cinta kita ke dunia di usia tua, maka semakin akan melenakan kita. Maka yang ada dalam pikirannya bukan bagaimana meningkatkan amal soleh, tapi bagaimana meningkatkan kekayaan, menambah pundi-pundi kekayaan. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Quran surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur, kata Rasulullah, ya, bahwa manusia mengatakan hartanya, kata Rasulullah, tidak ada harta yang kamu miliki
melainkan apa yang kau makan dan apa yang kau habiskan, apa yang kau pakai, apa yang rusak, tetapi apa yang kamu sedekahkan, apa yang kamu infakkan di jalan Allah, maka itulah kelak yang akan menjadi harta kamu. Maka pada usia tua ini lebih banyak bersedekah sebelum datangnya kematian, ya. Banyak mempersiapkan bekal menghadap Allah, karena sudah dekat dengan yang namanya kematian, ya. Hendaklah lebih mencintai masjid daripada pasar. Maksudnya apa? Lebih memperbanyak aktivitas di masjid, ya, entah menjadi pengurus masjid, ya, banyak interaksi di masjid, berharap menjadi bagian orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah, yang di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, ya. Boleh kalau kita misalkan berniat setelah saya pensiun saya mau buka usaha, boleh, nggak ada yang salah. Tapi jangan menjadi kemudian prioritas sampai melupakan ibadah kepada Allah. Mungkin kita tidak mau memiliki ketergantungan, saya tidak mau bergantung kepada anak-anak saya, itu hal yang baik. Tetapi ingat, jangan kemudian menjadi prioritas sehingga melalaikan ibadah kepada Allah. Janjinya setelah pensiun mau lebih dekat kepada Allah di masjid, malah makin jauh karena makin sibuk. Dulu dia waktu kerja di Toyota bisa pulang malam, ini sampai 2 hari nggak pulang-pulang karena makin berkembang usahanya. Ditanya kapan ke masjid, insya Allah Pak, tahun depan sebentar lagi saya pensiun, saya janji saya mau jadi pengurus masjid. Setelah dapat pensiun dia buka usaha baru, lupa semua itu, ya. Karena 2 hal yang selalu beriringan menghampiri hidup manusia, ya, yaitu perkara cinta harta dan panjang umur. Ini selalu mendominasi. Ya, kalau kita ditanya apa 2 hal yang kamu inginkan, pasti jawabannya adalah harta yang banyak dan panjang umur, ya. Maka inilah yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, yahramu ibnu Adam wa tashibbu min hathnatani. Anak Adam pasti akan menjadi tua, namun ada 2 hal yang tetap muda menjadi dirinya. Apa itu? Al-khirsul 'alal mal wal khirsu 'alal umur. 2 perkara itu adalah tamak akan harta dan selalu ingin panjang umur. Umur udah 80 tapi masih juga seneng berinvestasi, misalkan masih senang mengembangkan hartanya, ya. Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang meninggal dunia, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah doa yang dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir wafat beliau, karena beliau sudah merasa bahwa sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Rasul yang dijamin masuk surga, surganya paling tinggi, pertama kali masuk surga, berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau. Apalagi dengan kita manusia biasa, surga juga belum ada yang jaminan, antara surga dan neraka masih di depan kita, ya. Maka kita orang yang paling butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kalau sampai saat ini Allah memanjangkan umur kita sampai dengan 60, sampai dengan 50, syukur kepada Allah, ya. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Yaitu dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini memang sangat kejam
dalam arti kalau kita tidak bisa menempatkan diri kita sesuai aturan Allah. Kenapa seseorang tidak banyak bersyukur kepada Allah? Karena dia selalu menganggap apa yang dimiliki oleh orang lain harusnya menjadi punya dia. Inilah kecintaan manusia. Apa yang dimiliki oleh orang lain, dia beranggapan itu harusnya punya dia. Menjadi tamak. Tidak lagi ingat umurnya semakin hari semakin bertambah, tetapi kecintaannya terhadap dunia makin menjadi. Karena itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan beristighfar kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita, dijauhkan dari kecintaan terhadap dunia. Taib. Barangkali ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan, kami persilahkan. Betul, Pak. Terima kasih ya Ali. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa barakallahu Mik fiik. baru enak nih, mik baru. Pertanyaan anak ini Ustaz. Ana mewakili seluruh karyawan Toyota yang ada di sini. Jadi pertanyaan gini Ustaz. Suatu saat kita semua akan menghadapi masa-masa pensiun. Setelah kita melihat kajian dan mendengar kajian ini, di situ ada item-item jangan terlalu memikirkan dunia, intinya ingat mati, semakin tua lebih mendekatkan ke masjid. Yang jadi pertanyaan gini Ustaz, dikala kita pensiun, hati kecil berkata setelah pensiun kita akan berusaha mendekatkan diri ke arah dunia, ke arah akhirat kita fokuskan. Artinya sedikit meninggalkan kehidupan dunia. Itu tujuan yang tentunya yang semua kita inginkan. Tetapi di satu sisi setelah pensiun ternyata kita masih mempunyai tanggungan anak yang butuh biaya untuk sekolah. Tentunya dengan cara kita bekerja. Dan tadi Ustaz katakan kita jangan terlalu berharap kepada anak-anak kita masalah dunia. Itu solusinya bagaimana Ustaz? Satu sisi kita ingin pure ke akhirat, satu sisi kita masih mempunyai tanggungan untuk biaya anak-anak. Syukran Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Baik. Ini mewakili semua karyawan Toyota ya? Pertanyaan. Ini mewakili yang tahun ini, tahun besok akan pensiun ya. Kalau yang 5 tahun, 6 tahun mungkin belum terwakili. Taib. Sebagai seorang manusia, Allah Subhanahu wa taala bekali kita dengan akal pikiran dan kekuatan untuk kita bisa beramal dengannya. Para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus, mereka semua adalah para pekerja. Bahkan Allah meminta kita dalam Al-Qur'an, wa'malu Daud, bekerjalah kalian seperti pekerjaannya Nabi Daud. Nabi Muhammad juga adalah seorang pekerja. Nabi Musa adalah seorang pekerja. Semua nabi-nabi Allah adalah seorang pekerja, bukan seorang pengangguran. Ya. Jadi sekali lagi para nabi Allah bukanlah mereka pengangguran, tapi mereka adalah seorang pekerja. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kepala keluarga untuk mencukupi semua kebutuhan keluarganya, anak dan istrinya. Sampai kapan? Sampai anak tersebut bisa mandiri. Sampai anak tersebut bisa berusaha sendiri. Kalaupun dia belum, maka itu menjadi tanggung jawab orang tua. Pertanyaannya adalah, kalau kita sudah pensiun, kita tidak lagi mendapatkan gaji bulanan yang mungkin kita bisa hitung pengeluarannya.
untuk kebutuhan sekolah ini, kebutuhan rumah tangga sekian, kebutuhan anak sekian dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bekerja, kemudian akan hitungan menjadi berbeda. Sementara kebutuhan anak kita masih berlanjut, mungkin anak kita masih SMP, SMA atau masih dalam perguruan tinggi yang membutuhkan biaya mungkin lebih banyak. Lalu antas apa yang kita lakukan? Tadi kita mengatakan bukan berarti setelah pensiun kemudian kita berdiam diri tidak bekerja. Bukan berarti setelah pensiun kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah hanya di masjid saja, enggak kemana-mana. Ini adalah anggapan yang keliru. Ya, kita akan lebih berdosa kalau kita melakukan hal demikian sementara anak istri kita meminta-minta pada orang lain. Naudzubillah min dzalik. Sementara kemudian anak-anak kita dikeluarkan dari sekolahnya gara-gara tidak bayar SPP. Kemudian kita asik dengan usia pensiun kita di masjid berzikir kepada Allah. Kita akan lebih berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka bijaklah untuk bagaimana memanfaatkan uang pensiunan yang kita terima. Kalau kita punya misalkan bakat untuk berdagang, lakukan itu. Atau misalkan kita punya usaha lain dengan uang pensiunan kita, lakukan itu. Tetapi ingat, intensitas dan volume kerja kita akan berbeda ketika kita dulu sebelum pensiun. Dan itu tidak akan disamakan. Kenapa? Rugi. Kalau masih di usia pensiun kemudian kita harus sama bahkan lebih dibandingkan dengan hari aktif kita bekerja. Kalau hari aktif sekarang kita bekerja dari pukul 8 sampai dengan pukul 4, kemudian setelah pensiun dari pukul 6 sampai ke 6, ini kita akan menjadi orang yang rugi. Dengan catatan tadi, tidak ada yang melarang kita kemudian kita harus bekerja kembali. Tapi ingat, lebih prioritaskan ibadah kita kepada Allah. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengembangkan potensi yang mungkin kita miliki waktu kita bekerja, kemudian kita kembangkan di luar. Pasti setiap kita punya kompetensi. Pasti setiap kita punya keahlian. Kalau kita misalkan bekerja di sini, keahlian kita menjadi bagian apa? Kembangkan, kenapa tidak? Kenapa tidak misalkan saya membuka bengkel-bengkel kecil? Karena saya bisa mungkin memperbaiki motor, bisa memperbaiki mobil, kenapa tidak? Saya buka jadwal itu sesuai keinginan saya. Saya tidak lagi diatur oleh orang, tapi saya mengatur diri sendiri saya sendiri. Saya bisa. Saya buka jam 9, saya tutup sebelum duhur, saya sholat berjamaah di masjid. Saya buka kembali setelah selesai saya makan, saya tutup setelah sholat asar. Setelah saya akan sholat asar. Begitu seterusnya, kenapa tidak? Kita yang bisa mengatur diri kita. Selain kita melaksanakan kewajiban kepada Allah tepat waktu, kita juga melaksanakan kewajiban kita memenuhi anak istri kita. Maka sekali lagi, anggapan setelah pensiun tidak bekerja dan tidak berbuat apa-apa adalah anggapan yang keliru. Ya, dan akan menjadi keliru ketika melebihi kerjaannya sebelum ia pensiun, itu juga menjadi suatu hal yang keliru. Allahu a'lam bishawab. Baik. Silakan, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk saat ini pertanyaan dari saya sendiri, Pak, tidak mewakili yang lain. Tidak mewakili yang lain. Dari materi yang tadi disampaikan kan, kita diminta untuk berlindung dari jahatnya usia tua, yaitu dalam tanda kutip pikun ya, yang itu tidak ada obatnya. Itu kan dari sisi berdoa. Adakah aktivitas ikhtiar selain doa yang sekiranya bisa menjaga pikiran kita untuk tidak pikun di usia tua? Mungkin aktivitas apalah yang itu yang pertama. Yang kedua, terkait niat ya. Mungkin periode pertemuan kemarin sudah saya tanyakan, cuman masih ada kebingungan Ustaz. Jadi untuk terkait niat, apabila kita melakukan suatu yang positif, contoh memberi infak atau sumbangan, kalau kemarin kan harus dengan niat lillah gitu ya. Cuman kita terkadang kayak sholat atau puasa pun
kita kadang diajarkan bahwa dengan kita sholat tarawih atau dengan sahur itu sudah menandakan niat akan puasa. Tapi di sisi lain kita juga pada saat di kampung diajarkan setelah sholat tarawih niat itu dilafalkan ataupun dihadirkan lah. Kalau dilafalkan mungkin nanti jatuhnya pada perbedaan pendapat. Tapi niat itu dihadirkan dalam hati sampai disebut lillahi ta'ala. Kalau yang tadi kan cukup dengan sholat tarawih dan sahur itu sudah niat walaupun tidak ada embel-embel lillahi ta'ala. Apakah niat seperti itu cukup atau yang kemarin kan hanya pendarahan kasihan gitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Adakah trik cara kemudian agar kita terhindar dari jahatnya usia tua atau pikun? Yang pertama, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini dibaca sebelum terjadi. Ya, dibaca sebelum terjadi. Maka ketika usia kita sudah sampai pada masa usia tua, perbanyaklah baca doa ini agar Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari usia pikun. Itu yang pertama, perbanyak berdoa. Yang kedua, munculnya kepikunan atau usia pikun karena disebabkan usia mudanya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak menghabiskan waktunya untuk perkara yang sia-sia. Lebih banyak dihabiskan waktunya untuk sekedar kumpul-kumpul tanpa ada nilai manfaatnya terhadap dirinya dan keluarganya. Maka ini menjadi penyebab orang kemudian di usia tuanya tidak mampu mengendalikan diri dan emosinya, sehingga ia terjerembab pada situasi dia sulit mengendalikan dirinya dan dia tidak tahu mau kemana. Ini sekali lagi faktor-faktor kebiasaan. Orang yang waktu mudanya terbiasa dengan ibadah kepada Allah, maka insya Allah di hari tuanya dia tidak akan pernah mengalami kepikunan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari pembiasaan waktu muda, orang yang terbiasa membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan kuatkan penglihatan dan ingatannya. Orang yang terbiasa kena dengan air wudu, Allah Subhanahu wa taala cerahkan mukanya. Orang yang terbiasa bangun di tengah malam hari, Allah kuatkan ingatannya. Orang yang terbiasa bersedekah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya. Dan itu banyak terjadi. Mungkin di antara kita punya orang tua yang umurnya sekarang 90, 100 tahun mungkin, tapi Masya Allah masih tekun ibadah kepada Allah, meskipun dengan dia sholat duduk dipaksakan, tetapi ingatannya masih tahu, masih kuat. Ya. Sekali lagi, kepikunan itu akan muncul disebabkan karena kebiasaan kita di waktu mudanya. Lalu bagaimana perang seseorang yang kemudian ketika ia bertobat kepada Allah di usia tuanya, maka Allah akan dekatkan dia dengan Allah. Di usia 40, 50 dia selalu bermaksiat kepada Allah, kemudian usia 60-nya dibukakan petunjuk, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengisi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah, maka Allah akan jauhkan dia dari usia pikun. Yang kedua, tentang niat. Niat adalah pangkal amal. Tanpa niat maka tidak akan diterima amal seseorang. Innamal a'malu binniyat. Niat yang diucapkan atau tidak, maka jawabannya kembali kepada nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada niat yang diucapkan oleh Rasulullah dan ada niat yang tidak diucapkan seiring dengan amal perbuatan yang dilakukan.
Contohnya apa? Ada niat yang diucapkan. Labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Diucapkan niatnya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ada dalilnya. Meskipun ada sebagian yang mengatakan bahwa itu kan untuk menguatkan diri kita agar kita semakin yakin. Sebenarnya tanpa diucapkan kita sudah mulai kuat karena ada keyakinan kita akan melakukan hal demikian. Kita hadir di majelis ini, ada niat apa tidak? Ada. Tanpa kita mungkin harus mengucapkan, saya berniat untuk duduk di majelis ilmu pada hari Kamis tanggal 19 misalkan, atau tanggal 21 di Masjid Asy-Syuhada. Tanpa diucapkan, ketika terbetik dalam hati kita, itu sudah bagian dari niat. Dan Allah sudah tahu. Kita nanti sholat isya, apakah kita sudah berniat sekarang? Sudah. Jadi niat itu amalun qalbun, amalan hati. Hanya Allah yang tahu. Dan tidak perlu diucapkan, kecuali ada nas dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah, dan Allah tahu. Ya, Allah tahu apa yang kita niatkan. Karena niat yang baik kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tetap akan dapat pahala. Tetapi beda dengan niat buruk, dilakukan dapat dosa, tidak dilakukan belum tentu dapat dosa. Ya, besok saya mau puasa, kita udah niat apa belum? Sudah. Ya, bahkan sebelum datang bulannya Ramadan kita sudah berniat bahwa insya Allah saya akan puasa 1 bulan penuh. Itu udah niat. Ya, saya akan salat tarawih, itu sudah niat. Saya akan makan sahur, itu udah niat. Ya. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Sebagian besar mayoritas ulama mengatakan bahwa niat itu letaknya di dalam hati. Adapun talaffuz niat, mengucapkan niat adalah bagian dari keraguan-raguan seseorang. Ya, kalau kita sudah yakin tidak perlu kita ucapkan, karena kita sudah yakin bahwa saya berniat untuk salat isya, saya berniat untuk salat subuh, itu menjadi bagian yang sudah cukup. Allahu a'lam bissawab. Baik. Baik, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan lagi atau ditanyakan, kami persilahkan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Pak Ustaz. Taib. Yang pertama, saya berusia 51 lebih. Taib. Begini Pak Ustaz, ada kalimat seperti ini, kita hanya menunggu cuma 2 waktu di dalam kehidupan. Yang pertama yaitu menunggu waktu datangnya sholat, yang kedua yaitu menunggu datangnya kematian. Jadi apa arti makna itu Pak Ustadz menurut Pak Ustadz? Lantas yang kedua, saya punya anak bujang berusia 22 tahun. Kebahagiaan sesungguhnya orang tua yaitu melihat anaknya sholat tepat waktu. Dan saya di rumah seringkali menegur, menasehati. Tapi saya perhatikan sampai hari ini selalu mengulur-ngulur waktu sholat. Tetapi tetap dia laksanakan maunya orang tua, yaitu tadi kebahagiaan sesungguhnya yaitu melihat anaknya sholat tepat waktu. Jadi dari 2 hal tersebut saya mohon maknanya seperti apa menurut Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hakikatnya kita ini semua adalah masa penantian, menunggu. Ya. Man ahabba liqa'a rabbi ahabballahu liqa'ahu. Hadis riwayat Imam Muslim.
siapa yang suka bertemu dengan Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala suka perjumpaan dengan dia. Manusia adalah kumpulan waktu dan masa untuk menunggu kematian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa setiap saat dan detik itu manusia berpotensi meninggal. Kita nggak tahu, Pak, pada detik dan menit keberapa, pada hari keberapa, pada minggu, bulan, tahun keberapa kita akan meninggal. Yang jelas itu pasti akan terjadi. Itulah makna menunggu. Ya. Makna yang kedua, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, menunggu yang dimaksud di sini adalah menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat. Karena kehidupan kita ini adalah ibarat waktu sholat hanya menunggu. Kita sekarang berada di habis maghrib, maka kita menunggu waktu isya. Kita sekarang berada di waktu isya, menunggu waktu subuh. Maka seluruh kehidupan kita ini adalah menunggu. Ya, tadi yang pertama adalah menunggu kematian, yang kedua adalah menunggu waktu sholat. Barang siapa di antara manusia yang kemudian dilalaikan dari menunggu ini, maka ia termasuk orang yang merugi. Ya. Dia dilalaikan dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, beliau berkata, di antara manusia ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak mereka yang bertanya tentang kebaikan-kebaikan, tetapi aku, kata Hudzaifah, lebih banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, agar aku bisa meninggalkannya untuk persiapan kematianku. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan makna menunggu. Yang kedua, setiap orang tua pasti mengharapkan kebahagiaan anaknya, dunia dan akhirat. Karena kita orang tua punya kewajiban, selain bertanggung jawab kepada diri kita, juga bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Anak kita, Pak, mungkin masih bisa kita atur ketika mereka belum masuk masa balik. Kita masih bisa suruh, kita masih bisa kelola sesuai kehendak kita, kamu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, masih bisa. Tapi saat anak kita sudah masuk usia balik, di mana masuk usia dewasa, anak kita sudah bisa berpikir sendiri. Anak kita sudah bisa menentukan hidupnya sendiri. Anak kita sudah bisa memilih pilihannya sendiri. Dan terkadang bertentangan dengan keinginan orang tua. Seperti tadi, kita berharap anak kita selalu sholat tepat waktu, di usianya sekarang udah 20 tahun, 21 dan seterusnya. Sementara di sisi lain, yang kita harapkan justru berbalik dari kenyataannya. Subuh baru sholat jam 6, ya. Isya baru sholat jam 10 malam. Begitu seterusnya. Sebagai orang tua, Pak, kita punya kewajiban untuk mengingatkan mereka. Orang tua tidak bisa lepas, apalagi menyerah, apalagi sampai mengatakan ya udahlah terserah kamu, ya. Tidak bisa begitu. Harus terus diingatkan. Karena dengan kita mengingatkan, kita terlepas dari kewajiban kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Masalah petunjuk itu bukan perkara kita, Pak. Itu perkara Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan engkau yang memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, Muhammad, tapi yang memberikan petunjuk adalah Allah. Bagaimana cinta Nabi Muhammad terhadap pamannya Abu Thalib supaya memaksa diri pamannya bersyahadat, tapi tak kunjung bersyahadat. Begitu pula bagaimana kemauan Nabi Nuh terhadap anak dan istrinya supaya bertaubat kepada Allah, tapi tak kunjung juga.
Bagaimana Nabi Lut meminta istrinya juga kembali kepada jalan Allah, tapi tak kunjung bisa. Tapi ada usaha. Ya. Ada usaha. Pertanyaannya, mau sampai kapan Ustadz begitu? Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya. Karena kita tidak pernah tahu fase di akhir kehidupannya mau seperti apa. Terkadang kalau kita ingin membanding anak kita, kadang suka-suka membandingkan nih. Ya. Dulu waktu kecil anak ini katakanlah dalam pandangan kita bandel, nakal misalnya. 10 tahun atau 20 tahun kemudian persepsi tentang anak bandel, nakal ini berubah karena sudah terbukti dengan dianya menghadirkan jadi anak yang soleh. Ya. Kita nggak pernah tahu, Pak. Ya. Karena kita di waktu muda juga pernah mungkin mengalami di masa-masa di mana kita berkecimpung dalam kemaksiatan kepada Allah, ya. Kalau bukan dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah ketuk pintu hati kita, kita bertobat, Allah berikan hidayah sunnah kepada kita, ya. Maka sekali lagi jangan putus asa dan terus berdoa kepada Allah, ingatkan dia mau sampai kapan? Sampai kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Allahu a'lam bishawab. Taib. Bagaimana memahami usia 40 itu adalah penentu dalam perjalanan kehidupan? Taib. Bagaimana memahami usia 40 penentu dalam kehidupan? Pertama yang harus kita yakini bahwa sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan 3 hal yang akan mengiringi dalam kehidupannya. Pertama adalah ajalnya, kemudian yang kedua adalah jodohnya, kemudian yang ketiga adalah rezekinya. Ketiga hal inilah yang kemudian menyertai manusia dalam kehidupannya. Ada di antara manusia yang menemukan ketiga hal ini sebelum masuk fase 40 tahun dalam kehidupannya, dia sudah menemukan. Misalkan kebanyakan kita mungkin menikah di sebelum usia 40 tahun. Berarti Allah sudah pertemukan kita dengan jodoh kita. Atau ada di antara saudara kita yang belum masuk 40 tahun kemudian sudah meninggal dunia. Ada juga di antara saudara kita sebelum 40 tahun sudah menemukan jati dirinya, sudah menemukan rezekinya. Bahkan kita lihat dalam pandangan manusia diberikan orang kesuksesan. Lalu bagaimana kita memandang usia 40 tahun ini? Kita memandang usia 40 tahun ini adalah usia potensi seorang manusia. Ya, usia potensi seorang manusia untuk bagaimana ia bisa menjadikan dirinya menjadi pemimpin keluarga, menjadi pemimpin masyarakatnya. Ya. Terlebih lagi menjadi pemimpin dirinya sendiri. Ini adalah usia kematangan 40 tahun, Pak. Kita ketahui bersama, tadi kita sampaikan, Nabi kita Muhammad diutus menjadi seorang Nabi Rasul usia 40 tahun. Disinilah cobaan banyak akan diterima oleh seseorang. Cobaan yang paling terberat itu adalah cobaan keluarga di usia 40 tahun. Ya. Akan silih berganti fitnah. Ya. Entah cobaan terhadap diri kita, anak kita, istri kita. Ya, maka dituntut kita bisa memahami untuk bisa peka. Kemudian usia 40 tahun ini tadi Allah lebih banyak kemudian meminta kita berdoa kepada Allah, bersyukur terhadap diri sendiri dan bersyukur terhadap orang tua kita. Diminta wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki diriku dan keturunanku ya Allah. Inni tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu ya Allah. Ya. Maka banyak juga orang di usia 40 tahun tidak bisa memaknai kehidupan yang Allah berikan, justru jatuh, Pak. Ya, jatuh. Ya. Jadi usia 40 tahun ini adalah usia sentral seorang manusia di mana usia kematangannya sudah berfungsi dengan baik. Lalu bagaimana kemudian kita memaksimalkan dan memanfaatkannya? Ya tadi pertama, lebih banyak bersyukur kepada Allah. Ya. Di usia 40 tahun. Kemudian yang kedua, banyak berdoa kepada Allah. Yang ketiga, ya, semakin akrab dengan keluarga, ya. Karena fitnahnya luar biasa. Yang keempat adalah hubungan jalin dengan sosial masyarakat sekitar kita, ya. Ini usia-usia seperti ini. Allahu a'lam
bisawab. Taib. Taib. Mungkin ada yang mau disampaikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Ingin bertanya Ustaz mengenai hari tua nih ya. Taib. Banyak di luar sana tuh usia-usia tua itu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini Ustaz. Komunitasnya dia itu kayak keluar dari rumah, nginep di masjid gitu lama gitu Ustaz. Apakah hal seperti itu benar gitu Ustaz? Taib. Ya. Taib. Hari tua banyak kita menyaksikan bagaimana mereka memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan. Ada di hari tua orang lebih senang kumpul-kumpul, Pak. Senang apa? Kumpul-kumpul. Bahkan sesama teman SD yang masih hidup bisa tahu dia. Ya, reuni gitu ya. Reuni usia SMP, SMA, tahu sampai usia kuliahnya tahu gitu. Jadi hari-hari dihabiskan dengan reuni aja. Ada juga yang tadi antum sampaikan, kemudian menghabiskan waktu dengan keluar untuk ibadah kepada Allah. Tayyib, jemaah dirahmati Allah. Usia tua tidak mesti harus keluar menghabiskan waktu dari masjid ke masjid untuk ibadah kepada Allah. Maka belajarlah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih banyak menghabiskan masa usia tuanya dengan bertaubat kepada Allah di rumah dan di masjid. Ya, di rumah dan di masjid. Maka usia tua lebih banyak menghabiskan diri kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di rumah. Gak perlu jauh-jauh. Kecuali di rumah kita nggak ada masjid, ya mungkin. Tetapi kalau di rumah kita ada masjid, ya lebih baik di masjid yang dekat dengan masjid. Daripada kita harus mencari masjid yang jauh, sementara di rumah kita, di tetangga kita, di lingkungan kita ada masjid. Maka amalan hari tua itu adalah memperbanyak ibadah sunnah di rumah. Sholat duha, ya. Kalau mungkin sudah tidak kuat fisik, umur 80-90 tahun kan udah tidak kuat bekerja, perbanyak sholat sunnah di rumah. Sholat duha, baca Quran, nunggu duhur, tidur, ya, tidur, habis tidur bangun kembali, sholat lagi, ngaji, gitu aja. Nggak mesti harus khuruj, keluar. Ya sekali-kali boleh, misalkan kalau diajak sama anak-anaknya mungkin melihat suatu masjid yang baru dibangun di mana, mungkin melihat suasana baru, ya silahkan aja. Tapi tidak mesti menjadi satu kemestian harus kumpul-kumpul kemudian keluar untuk ibadah dari masjid ke satu, masjid ke lain, tidak mesti. Jadi harus memperbanyak ibadah sunnah di rumah. Kalau sholat wajib, kalau dia kuat, maka datang ke masjid. Allahu a'lam bishawab. Ya. Satu lagi Pak Ustadz. Fadal. Untuk sholat ini kan waktunya sudah ditentukan. Tayyib. Umpama kita berangkat kerja, sudah ajan, kadang-kadang kita males gitu, antar aja di masjid sana gitu. Sedangkan waktunya udah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ajan. Sebaiknya kita apakah belok, apa nanti aja gitu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu menjadi kewajiban bagi seorang mukmin yang sudah ditetapkan waktunya. Jangan diubah Pak ayatnya, mawquta bukan mau kita. Kalau mau kita ya terserah kita jam berapa. Ya, mawquta. Salat itu sudah ditetapkan waktunya, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Nah, kenapa bisa terjadi pertanyaan itu? Misalkan kalau azan sudah dikumandangkan, kemudian kita berpikir entar saja. Itu sebenarnya kemudian syaitan ingin menjauhkan kita
agar kita tidak sholat tepat waktu. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayu afdalil a'mal ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama wahai Rasul? As-salati ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Kalau misalkan kita lagi di jalan ini, kita udah tahu nih 5 menit lagi azan, kita pulang, itu sengaja namanya. Udah tahu 5 menit lagi azan, kemudian sengaja kita pulang dengan alasan entar raja, kalau dengar azan di tempat lain saya mampir, saya sholat. Kenapa? Itu masih bisa dihitung, Pak. Ya, kecuali mungkin kalau kita pakai kendaraan umum atau ke mobil, misalkan kita pakai mobil yang tidak memungkinkan berhenti karena macet, itu luar cerita. Ya, tapi kalau kita pakai motor yang enaknya saja kita bisa berhenti, misalkan kita lagi jalan, kemudian kita mendengarkan azan dikumandangkan, ya sebaiknya kita berhenti. Ya, itu kita punya kuasa. Jadi lebih baik kita sholat tepat pada waktunya, Pak. Ya, tidak mesti harus kemudian diundur, ya, diundur kemudian sampai kita mendengarkan azan di tempat lain. Ya, kalau misalkan sekiranya kita yakin bahwa kita bisa mendapatkan azan di sini, ya sebaiknya kita tunggu dulu agar perjalanan kita juga pulang aman, ya, tidak lagi terpikirkan waktu sholat. Baik. Ada lagi? Cukup ya? Baik. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita berjalan di atas sunnah dan selalu diberikan petunjuk oleh Allah untuk selalu dekat kepadanya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.